Minasan, chapter 1149 One Piece telah rilis dengan judul 1 Detik, di mana Scooper Gaban gagal menyelamatkan Kolon setelah melihat masa depan menggunakan Kenbun Shokuhaki, serta kemunculan Imu Sama di Pulau Elbap dengan merasuki tubuh Gunko. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1149 One Piece, kita mendapatkan cover berwarna permintaan dari pembaca yang berjudul Bajak Laut Topi Jerami membuka Maid Cafe, di mana Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, seekor kucing, dan manusia kambing semuanya mengenakan setelan jas dan menjadi pelanggan di Botakuri Maid Cafe yang dijalankan oleh Nami, Robin, Lilith, dan Bonnie yang mengenakan kostum maid. Namun, Usopp dan si kucing tampak terkejut dengan harga yang sangat mahal yang tertera di menu. Nah, ada detail kecil yang perlu diperhatikan di sini Minasan. Entah apa maksud dari Bonnie yang membawa batu nisan bertuliskan Rest in Peace. Apakah ada yang akan tewas di Pulau Elbap? Tertulis pada panel awal, tangan kiri Raja Bajak Laut memasuki panggung. Chapter pun dimulai di mana Nami, Jinbe, Usopp, Robin, dan Brook terkejut melihat seseorang yang muncul dan langsung menyerang Sommers. Dia berhasil menebasnya hingga membuat Sommers terjatuh ke tanah. Bahkan, Sommers sampai berteriak sangat kesakitan Minasan. Usopp pun sangat terkejut karena orang itu bisa melukai Sommers. Namun, Usopp tidak paham bagaimana caranya. Tetapi Gaban justru merasa jika dirinya ternyata sudah tidak sehebat dulu lagi. Kemudian, Gaban memutar kedua kapaknya dan langsung kembali menyerang. Melihat itu, Sommers pun bangkit dan langsung menggunakan E-Barrier, yaitu barikade duri untuk menahan serangan Gaban yang terus mengeluarkan haki. Setelah itu, Sommers lalu melompat ke belakang. Dia lalu bertanya kepada Gaban apa yang dilakukan pemangsa gunung di Pulau Elbaf. Sembari tersenyum dan kembali menyerang, Gaban justru mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk buang-buang waktu berbicara dengan Sommers. Kita pun melihat adu senjata yang mengeluarkan petir hitam antara Saint Sommers melawan Scooper Gaban Minasan. Kemudian, Usopp kembali terkejut karena dia akhirnya tahu jika Nami bertemu dengan kakek yang menyerang Sommers di kastil. Nami pun menjelaskan bahwa Luffy dan Zoro sempat dikalahkan oleh kakek itu. Terlebih lagi, kakek tersebut adalah ayah dari Kolon. Robin pun berkata jika mereka semua juga mendengar itu, jika Sommers memanggilnya sebagai Scooper Gaban. Sehingga Jinbe menjelaskan bahwa dia adalah tangan kiri Raja Bajak Laut, seseorang yang setara dengan Silver Relic. Mendengar itu, Brook pun terkejut karena dia tidak menyangka ada orang sehebat itu yang tinggal di tanah para raksasa. Chopper yang masih bersembunyi di rambut Saul pun bingung bagaimana caranya sehingga serangan Gaban bisa berhasil melukai Sommers. Kemudian, Robin pun berusaha menggunakan kekuatannya sekalipun dia tidak bisa bergerak. Namun, Jinbe melarang Robin karena menurutnya Sommers itu menggunakan duri. Sedangkan gaya bertarung Robin lebih mengandalkan kontak langsung sehingga kekuatan Robin sangat tidak efektif untuk melawan Sommers. Kemudian kita melihat Sommers yang menyerang menggunakan Ibarashu atau pemburu duri, di mana beberapa tangkai duri raksasa keluar dari belakang Sommers, lalu menggunakan Guren Jigoku atau neraka merah tua, di mana tangkai duri tersebut langsung menyerang Gaban Minasan. Menurut Sommers, itu adalah serangan yang tidak akan membuat Gaban bisa berdiri. Namun dengan tersenyum, Gaban justru meminta maaf karena dia sedang terburu-buru.
Kita pun melihat gaban yang berputar memotong semua tangkai duri milik Sommers. Melihat itu, Sommers pun sangat terkejut. Lalu dengan serangan kuat penuh haki yang bernama Futenraku atau kapak musikal milik gaban, Sommers pun terbelah dua minasan. Sialnya, karena gaban beradu tepat di atas duri-duri milik gaban. Tetapi dengan bantuan kapaknya, gaban pun berputar agar bisa keluar dari wilayah duri itu. Lalu dengan cepat, gaban berlari ke arah Kolon sembari berkata, "Tunggu aku, Kolon." Jinbe, Usopp, dan Nami yang melihat atraksi skuper gaban pun sangat terkejut karena dia telah berhasil mengalahkan Sommers. Chopper lantas berubah ke wujud Walk Point-nya lalu melompat keluar dari rambut Saul untuk mengejar gaban. Melihat itu, Nami pun meneriaki Chopper agar kembali. Namun sekalipun Chopper tertusuk duri milik Sommers, dia tetap mengejar gaban. Dalam pikiran Chopper, bagaimana mungkin gaban bisa mengalahkan makhluk abadi? Jika Chopper terus mengikuti gaban, dia pasti akan menemukan sesuatu yang penting. Pana lalu berpindah ke sekolah Walrus, di mana sebagian anak-anak masih tertidur. Lalu Killingham pun berkata bahwa ini sangat sempurna. Kita pun melihat sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu yang mulai terbakar. Bahkan Killingham menganggap jika di hadapannya itu adalah pemandangan yang sangat indah. Sembari menarik panah apinya, Killingham mengatakan bahwa tidak ada yang lebih memuaskan daripada mencapai tujuannya. Dan untuk saat ini, dia akan mengakhiri semuanya sekarang juga. Terlihat Angel yang menangis namun tidak bisa berbuat apa-apa melihat semuanya telah terbakar. Bahkan Robin dan Saul yang berada di kejauhan sangat bersedih melihat api yang mulai melahap sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Lalu, di desa barat, para raksasa mengatakan bahwa ini semua bukan salah Jarul. Tetapi Jarul yang menangis berkata bahwa ini bukan hanya warisan leluhur mereka, tapi seluruh sejarah yang ada. Kemudian Killingham memberitahukan lewat Denden Mushi jika misinya telah selesai. Kebakaran telah berhasil. Gungko pun menyuruh Ronja untuk kembali. Bahkan Gungko bertanya pada Ronja, apakah sesulit itu menunjukkan sedikit rasa senang? Mendengar itu, Ronja pun meminta maaf. Karena dia masih hidup, maka semua terbakar karena dirinya. Mendengar itu, teman-teman Ronja pun menyuruh Ronja untuk tidak berkata seperti itu. Bahkan, para raksasa berkata bahwa itu bukan salah Ronja. Kita lalu melihat gaban yang berlari menuju Gungko. Dia berkata bahwa budaya, sejarah, anak-anak, bahkan kekuatan militer, para Holy Knight tidak punya hak untuk merebut semua itu. Gungko pun terkejut melihat jika yang datang adalah salah satu kru Raja Bajak Laut. Gungko lalu memberitahu gaban jika dia melawan, maka anak-anak Elbap akan mati. Para anak-anak pun melihat gaban datang. Dia lalu memberitahu Kolon jika ayahnya datang menyelamatkan mereka. Gaban yang masih berlari pun berkata dalam hati agar Kolon tidak terlalu mencolok. Sialnya, Kolon justru berteriak memanggil ayahnya. Bahkan dia mengatakan bahwa ayahnya lebih kuat dari siapapun. Dan ayahnya akan menyelamatkan mereka semua. Mendengar itu, Gungko pun mengerti. Di saat gaban menebas, Gungko pun langsung melompat ke arah Kolon dan bersiap menusuk lehernya. Melihat itu, gaban pun berpikir jika ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika gaban bertindak sekarang juga, maka api bisa dipadamkan. Anak-anak bisa diselamatkan. Begitupun dengan Pulau Elbap. Semuanya harus terjadi dalam sekejap. Gaban pun meneriaki Kolon agar dia bisa memberinya waktu 1 detik saja, seperti judul pada chapter kali ini minasan. Karena Gaban tahu jika Kolon adalah anak yang kuat. Mendengar itu, Kolon pun mengiyakannya.
dan berteriak jika dia adalah seorang kesatria, serta meminta ayahnya untuk mengalahkan mereka semua. Gungko lalu mengatakan bahwa nyawa yang telah diambil tidak akan bisa dikembalikan. Di saat Gaban berlari sekuat tenaga, dia mengingat hari di mana Kolon terlahir. Saking senangnya, Gaban berterima kasih kepada Ripley yang telah memberi Kolon kehidupan. Bahkan, Gaban menganggap jika Kolon adalah harta seumur hidupnya. Di masa sekarang, Ripley yang panik pun meneriaki anaknya. Semoga dia baik-baik saja. Namun Gungko pun telah mulai menusuk leher Kolon sehingga darah keluar dari lehernya. Dengan menyeramkan, Gaban pun melompat dan bersiap menebas Gungko. Dia berpikir jika tidak menghentikannya sekarang, maka tragedi ini akan semakin parah. Tiba-tiba, Kenbun Shuko-haki milik Gaban memperlihatkannya jika Kolon akan tewas dengan leher yang tertembus oleh senjata Gungko. Sekalipun Gaban masih ingin mencoba menyelamatkan anaknya, namun mau tidak mau, Gaban akhirnya menyerah dengan membuang kapaknya. Dalam hati Gaban, dia meminta maaf kepada Pulau Elbaf. Lalu dengan cepat, Gungko pun langsung menyerang Gaban menggunakan panahnya, sehingga Gaban terjatuh ke dunia bawah dengan 3 panah menembus tubuhnya Minasan. Di saat terjatuh, Gaban juga meminta maaf kepada Kolon, membuat Kolon mulai mengeluarkan air mata. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Chopper dalam mode walk point-nya ikut melompat ke arah dunia bawah. Dengan kata lain, Gaban akan selamat karena dokter terbaik di dunia One Piece akan menyelamatkannya ya Minasan. Kolon pun terus berteriak memanggil ayahnya, bahkan Gungko pun mendengarnya. Tiba-tiba, Gungko mengingat seorang perempuan yang juga memanggil ayahnya. Membuat Gungko sangat terkejut, bahkan Gungko tidak mengetahui kenangan apa itu. Kita pun melihat siluet Brook yang sedang memegangi tangan seorang anak kecil. Brook berkata pada anak kecil tersebut, "Hiyohohoho, kau tahu jika impianku adalah menjadi bajak laut?" Kemudian, Brook yang menatap Gungko pun berkata bahwa mereka benar-benar mirip. Di saat bersamaan, Usopp mengajak yang lainnya untuk memikirkan cara kabur setelah kekalahan Gaban. Tiba-tiba, Gungko pun tersadar. Dia pun langsung berlari ke arah Brook sembari bertanya, "Apa itu kau, Brook?" Namun sebelum sampai, Imu Sama mengambil alih tubuh Gungko dan berkata, "Ada apa dengan semua keributan ini?" Sontak, Sommers yang tertancap duri pun terkejut, bahkan Killingham langsung memanggilnya dengan sebutan yang mulia Imu Sama. Lalu Imu Sama berkata bahwa Marijoa sedang dilalap lautan api. Sepertinya kalian butuh kekuatan militer tambahan. Para anak-anak pun terkejut melihat Gungko yang tampak semakin menyeramkan. Dan kita pun akhirnya melihat bagaimana kesadaran Gungko yang telah diambil alih oleh Imu Sama dari Marijoa. Imu Sama pun berkata bahwa dia akan menunjukkan pada mereka kekuasaan dewa. Tertulis pada panel akhir, kemunculan dewa. Dan chapter 1149 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, akhirnya Imu Sama pun turun tangan. Apakah kita akan melihat kekuatan Imu Sama di Pulau Elbaf? Tapi menurut saya ada yang ganjil. Jika Marijoa diserang, entah itu pasukan revolusi atau bajak laut Kurohige, mengapa bukan dia saja yang menghadapinya ya? Bukankah Imu Sama adalah dewa? Atau jangan-jangan fisik Imu Sama sudah rapuh untuk bertarung jarak dekat sehingga dia butuh tubuh untuk dikendalikan agar bisa menggunakan kekuatannya? Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.